Shalom, Shalom. Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran Sahabat. Dan kami juga adalah ministry yang mandiri, dan jika Anda ingin mendonasikan dana Anda dapat melihatnya di sepanjang video ini. Pada minggu ini, kita akan mempelajari pelajaran kita yang kedua dengan judul Tanda-Tanda Keilahian. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari, dan saya akan buka dengan doa. Bapa kami yang tertinggi dan mungkin surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami boleh dapat berkumpul kembali bersama untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari boleh menguatkan iman kami untuk tetap setia kepadamu. Roh Kudus mengenangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan mempelajari pelajaran pada minggu kedua ini, dan kita akan memulainya dengan Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita masuk ke pelajaran yang lebih dalam lagi mengenai siapa itu Yesus. Dan sekarang kita diberikan petunjuk dalam satu minggu ini, yaitu apa sih tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah juga Allah atau tanda-tanda keilahian. Kita perhatikan di Yohanes 11 ayat 25, 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ya, mari kita perhatikan beberapa kata kunci. Dia kebangkitan, dia hidup. Ya, ada hidup pada dia, ada kebangkitan. Ya, mungkin ini kalau kita lihat di awal, seandainya kita sama-sama baru mempelajari kitab Yohanes, lalu kita membaca ini, bisa saja mungkin kita bertanya-tanya, apa ini kebangkitan, apa ini hidup. Lalu barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, ini ayat ini juga harus hati-hati, banyak yang disalah mengerti karena ayat ini sering digunakan oleh spiritisme bahwa kalau ada orang mati dia tetap akan hidup, padahal maksudnya bukan ke situ ya. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, jadi ada satu kata kunci juga yang ditanyakan Yesus, syaratnya adalah percaya enggak, gitu ya. Kalau dikatakan setiap orang yang hidup dan percaya tidak akan mati selama-lamanya. Jadi karena dia adalah kehidupan, maka dia nanti memberikan kehidupan kita selama-lamanya kalau kita percaya. Sekarang kita lihat apa yang mau disampaikan di dalam pelajaran satu minggu ini, bahwa di dalam kitab suci dinyatakan Yesus Kristus itu memang dia adalah anak Allah, ya, anak Allah, bukan yang dilahirkan ya sebagai hasil perkawinan, ya, dia satu dengan Bapa, tidak diturunkan, tidak diciptakan. Ya, ini satu pelajaran yang perlu hati-hati dan kita harus memaknai dengan benar, ya, karena ada kata anak di sini, ya, seolah-olah ini dilahirkan dari hasil perkawinan, padahal dia jelas dikatakan dia itu satu dengan Bapa, tidak diturunkan, tidak diciptakan. Bahkan apa? Dia yang menciptakan, ya, dan segala sesuatu itu diciptakannya karena apa? Karena dia, ya. Nah, yang menarik lagi ada Yesus itu dikatakan selalu ada, ya. Jadi sebelum ada dunia ini dia sudah ada dan akan selalu ada, ya. Nah, walaupun dia dikatakan datang ke dunia ini dalam kapasitas sebagai manusia, tetapi dia juga adalah Allah, ya. Dia juga adalah Allah. Dia tetap mempertahankan kealahannya itu dari apa? Dari perbuatannya, dari tingkah lakunya. Tetapi ketika dia jadi manusia, apakah apakah dia menggunakan kealahannya, itu yang kita harus pahami, bahwa dia ketika dia menjadi manusia, bahwa dia 100% sebagai manusia, dia juga sebagai Allah, tapi dia selama di dunia dia tidak menggunakan apa kealahannya ketika dalam melakukan penyembuhan-penyembuhan atau mujizat-mujizat. Jadi nanti dalam satu pelajaran kita akan melihat ada beberapa tanda-tanda keilahian Yesus, artinya tanda-tanda bahwa Yesus itu Allah walaupun dia adalah manusia. Ada tiga tanda yang
terbesar yang ditunjukkan kepada kita nanti melalui berbagai peristiwa dan tentu para pembelajar Alkitab atau bahkan orang-orang yang mengikuti kehidupan Yesus pada saat itu tidak sama reaksinya ya. Ada yang percaya, ada yang malah menjadikan hal-hal mujizat yang Yesus lakukan itu sebagai cara bagaimana untuk apa? Untuk membinasakan Yesus. Nah, nanti kita akan lihat secara detail apa hal-hal yang menjadi tanda bahwa Dia adalah Allah. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobi untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Memberi Makan 5.000 Orang. Dan kita sudah sering mendengar tentang cerita ini, tapi kami minta Pak Tobi untuk menjelaskan lebih lanjut lagi sekarang. Baik, pemirsa The Same Ministry, ada baiknya kita coba sama-sama baca di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 6. Ya. Jadi Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea. Rupanya di situ orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena apa? Karena Yesus sudah banyak melakukan mujizat-mujizat sebelumnya, mujizat penyembuhan ya ke orang-orang sakit. Kemudian apa? Yesus naik ke atas gunung dan dia duduk di situ dengan murid-muridnya. Ternyata hari itu berdekatan dengan apa? Hari raya Paskah. Ya, hari raya Paskah, hari rayanya orang Yahudi. Lalu Yesus lihat ke sekeliling, rupanya banyak orang sudah mengikuti dia. Dia sebelumnya sudah melakukan khotbah atau ceramah atau mungkin melakukan berbagai kegiatan. Lalu Yesus bilang, di mana kita mau beli roti supaya orang ini bisa makan? Dia tanya kepada siapa? Kepada Filipus. Ya, jadi pertanyaan dia itu untuk menguji si Filipus. Sebenarnya Yesus sendiri tahu apa yang mau dilakukannya. Ya, nah pemirsa The Save Ministry, ya di kita ketahui bahwa Paskah itu apa? Paskah itu merupakan hari peringatan bagaimana orang Israel dibebaskan dari Mesir. Ya, pada saat itu ya selalu dikorbankan seekor anak domba Paskah yang menggantikan apa? Kematian anak sulung. Nah, pengorbanan atau kematian anak domba itu melambangkan apa? Melambangkan kematian Yesus. Ya. Nah, jadi di dalam pelajaran ini ya mengenai pelajaran bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang ini ada beberapa pelajaran yang kita mau lihat bagaimana persamaannya ini dengan pada waktu Musa dulu ya Musa membawa orang Israel lepas dari Mesir ya. Nah, dan beberapa persamaannya salah satu ya kejadian ini sama-sama kejadian pada waktu menjelang Paskah. Kemudian Yesus naik ke atas gunung sama seperti Musa juga naik ke atas gunung Sinai. Lalu pada saat itu Yesus apa? Menguji si Filipus. Ya, di mana kita bisa beli roti untuk kasih makan orang sebanyak ini gitu ya. Lalu sama dengan peristiwa bagaimana orang Israel diuji di padang gurun. Kemudian dari hanya 5 ketul roti itu ya Yesus menggandakan menjadi banyak sekali mencukupi untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki bahkan sisa. Yang mengingatkan juga pada saat itu, pada saat bangsa Israel dulu apa? Bagaimana Yesus mencukupi kebutuhan mereka dengan mana. Ya, dengan mana. Bahkan sisa makanan yang di dalam Yohanes 6 ayat 12 juga mengingatkan bagaimana apa? Pengumpulan mana oleh orang Israel. 12 bakul yang sisa yang dipungut itu persis dengan jumlah yang sama apa? Dengan jumlah 12 suku Israel. Nah, jadi orang-orang komen ya, orang-orang berkomentar Yesus ini seperti seperti apa dikatakan nabi yang akan ya kalau kita baca di ayat 14 ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya mereka berkata dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ya jadi di kejadian peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu ada pola yang sama ya ada pola yang sama yang
persis dilakukan Allah kepada orang Israel pada waktu dipimpin oleh Musa lepas dari tanah Mesir. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Musa yang baru ya, the new Moses ya. Musa yang baru yang apa yang akan membebaskan umatnya. Jadi salah satu tanda keilahian ya, tanda pertama keilahian bahwa Yesus itu adalah Allah ya, dari mukjizat yang dilakukannya itu menunjukkan ada makna khusus ya, makna khusus yaitu apa? Dia memberikan kelepasan kepada manusia yang menunjuk kepada bagaimana kisah dari Paskah ya, peristiwa Paskah. Allah memberikan kelepasan bagi orang-orang yang percaya, yang rumahnya Allah melihat ada tanda darah di pintunya sehingga tidak terjadi kematian anak sulung di rumah itu. Nah, ini juga hal yang sama bagaimana Yesus menunjukkan pola yang sama seperti yang dilakukan oleh Allah melalui Musa ya ketika melepaskan bangsa Israel. Jadi tanda keilahian pertama Yesus yaitu apa? Yesus memberikan kelepasan ya, memberikan kelepasan. Yesus memberikan satu kepastian bahwa siapapun yang percaya kepadanya akan apa? Akan lepas dari jurang maut. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Sungguh Dia Adalah Nabi. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, ini lanjutan dari pelajaran hari Minggu, yaitu bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang ya. Mengapa ini menjadi satu isu yang menarik tentang Yesus itu memang betul-betul dia adalah Mesias dan dia adalah seorang nabi ya. Dan dia menyatakan lagi, memberikan kisahnya, ilustrasi yang dia berikan tentang roti hidup itu sebetulnya memberikan satu pengertian bahwa Yesus ini bukan hanya sebagai seorang manusia ya, tetapi dia sebagai seorang nabi, dia seorang Mesias, dan dia adalah pemberi kehidupan bagi semua manusia. Nah, bangsa orang-orang Yudea sendiri itu menantikan Mesias untuk dapat melepaskan mereka dari jajahan kerajaan Romawi. Harapan mereka bahwa Yesus ini yang mengaku memiliki satu kuasa yang luar biasa. Mereka berharap bahwa Yesus ini akan menjadi raja yang mampu membebaskan orang-orang Yahudi, bangsa Yudea ini terlepas dari penjajahan kerajaan Romawi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus itu sebetulnya lebih daripada itu, dan dia menggunakan ilustrasi mengenai roti yang dibagikan kepada 5.000 orang laki-laki ya. Itu sebetulnya menjadi satu pelajaran yang sangat begitu mendalam. Sekali lagi, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah roti hidup. Kemudian dia katakan, akulah roti hidup. Akulah itu selalu dihubungkan dengan roti hidup, dihubungkan dengan terang dunia, menjadi satu pintu masuk, gembala yang baik, dan dia mengakui bahwa dia adalah kebangkitan yang hidup, jalan kebenaran dan hidup. Kemudian dia menjadi pokok anggur yang benar. Dan hal ini itu sebetulnya hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika Musa berhadapan dengan Tuhan, siapakah engkau? Akulah aku. Jadi Yesus ini juga rindu. Sebetulnya tugas misi Yesus itu lebih daripada itu ya. Nah, ada satu ayat yang menarik yang barangkali kita bisa bahas sama-sama itu dalam Yohanes 6 ayat yang ke-14. Dia mengatakan bahwa ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi kesaksian, pembuktian bahwa Yesus ini adalah nabi, itu bukan hanya keluar daripada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi banyak orang yang merasakan mereka sudah menikmati roti
yang sudah dilakukan satu mukjizat yang luar biasa dari 5 ketuk roti ini menjadi banyak, bahkan masih tersisa 12 bakul. Ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa sekali. Dan mereka berpikir bahwa ini bukan hanya sekedar orang biasa, tapi dia ini adalah betul-betul nabi. Nah, kesaksian inilah yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, adalah kepenuhan Tuhan, keilahian Tuhan yang memang patut dipercaya. Tetapi banyak orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka tidak percaya ya. Bahkan mereka ini menganggap bahwa itu sesuatu hal yang biasa. Jadi kalau kita lihat bahwa bangsa Israel memiliki satu harapan, Yesus ini yang akan menjadi raja bagi bangsa orang-orang Yudea, orang-orang Yahudi untuk lepas dari penjajahan orang Romawi itu tidak terwujud, tetapi justru Yesus yang mereka sembah itu memberikan satu roti kehidupan. Ada satu kehidupan bila mana mereka percaya pada Yesus sebagai anak tunggal Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Penyembuhan Orang Buta, bagian yang pertama. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan tentang hal ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ada satu kisah yang sangat menarik yang dicermati oleh Yohanes, ya. Dan Yohanes cukup detail untuk menyajikan peristiwa ini, yaitu bagaimana ada seorang orang buta yang dia buta sejak lahirnya. Ya, jadi kita coba sama-sama cermati di Yohanes 9 ya. Jadi ayat 1 sampai 16 itu di bagian pertama yang akan kita pelajari di hari ini. Jadi waktu mereka jalan ada orang yang sudah buta sejak lahir. Terus murid-muridnya tanya kepada Yesus, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Perhatikan pertanyaan ini. Ya, jadi murid-muridnya bertanya sudah langsung menghubungkan bahwa keadaan kebutaan anak ini sudah langsung disimpulkan berkaitan dengan dosa. Makanya dia tanya, siapa yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Lalu Yesus bilang, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Ya, tapi karena apa? Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, jadi kalau kalau itu karena dosa, misalnya ya, ini yang kita sering harus hati-hati. Kadangkala ada orang lahir mungkin memiliki kekurangan tertentu dari segi fisiknya. Bisa saja ada sebagian orang menyimpulkan, oh itu karena begini, oh itu karena dosa orang tuanya, karena kutukan, karena segala macam. Jika itu, bagaimana dengan peristiwa Ayub? Ya, Ayub justru mengalami berbagai macam penderitaan, anaknya semuanya mati, dia juga mengalami penyakit yang aneh, bukan karena posisi dia lagi berdosa, justru karena begitu setianya dia, ya, begitu setianya. Nah, jadi kesimpulan yang mengatakan bahwa itu langsung karena dosa, ya, itu tentu batal, ya, batal atau digugurkan dengan kisah Ayub, ya. Lalu apa yang dilakukan Yesus setelah itu? Nah, ini ada beberapa pola yang menunjukkan tanda-tanda keilahiannya. Di ayat 6, ya, di ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu apa? Dioleskanlah tanah itu ke mata yang buta tadi. Lalu dia bilang, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Ya, jadi apa yang kita lihat? Ada ada kedekatan dengan peristiwa bagaimana ketika Allah menciptakan alam semesta ini, ya, terutama menciptakan manusia yang ada di bumi ini. Ya, bagaimana manusia diciptakan dari debu tanah, Yesus seolah-olah membuat orang-orang di situ untuk mengingat bagaimana peristiwa penciptaan, yaitu apa? Dari tanah, ya, dari tanah lalu dia ludahin dan dia olah ludah dengan tanah itu kemudian dia oleskan. Persis seperti bagaimana Allah menciptakan manusia dulu yang diambil dari debu tanah menjadi manusia, yang membuatnya dari tanah liat
lalu dibuatnya kita menjadi seperti yang sekarang. Nah, di dalam Injil yang lain juga Matius, Markus, Lukas ya, kisah-kisah ini mengikuti polanya sama ya. Di ada masalah lalu dibawa ke Yesus, kemudian mengalami kesembuhan, kemudian orang itu mengaku mengalami kesembuhan lalu dia memuji Allah. Tapi ya di dalam kisah yang dicatat di dalam Yohanes 9 ini malah ada apa? Ada diskusi panjang mengenai itu. Diskusi panjangnya siapa yang membuat diskusi panjang? Ya, seperti yang kita sudah sama-sama tahu ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang selalu mengincar ya, yang selalu mengincar Yesus ya. Lalu apa di ayat 8 kita lihat? Tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu kenal si orang buta ini sebagai pengemis, mereka bilang, "Loh, bukannya dia ini dulu yang selalu mengemis?" Ada yang bilang, "Oh benar, dia ini." Tapi ada juga yang bilang, "Enggak, mirip aja sama dia." Ya, tapi apa? Yang buta itu bilang, "Iya benar, aku itu yang dulu mengemis, yang buta itu yang mengemis selalu di sini." Lalu orang-orang tanya, "Bagaimana matamu bisa melek?" Si orang itu bilang, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.'" Ya lalu dia bilang, "Aku pergi dan setelah aku basuh, aku bisa melihat." Ya, tapi apa? Orang-orang itu tanya lagi, "Di mana dia?" "Aku nggak ngerti," kata si orang yang disembuhkan matanya tadi. Kemudian mereka bawa orang yang buta itu ke orang-orang Farisi. Ya, dia bawa waktu Yesus mengaduk tanah dan waktu menyembuhkan, memelekkan mata si buta itu, pada saat itu hari apa? Hari Sabat. Nah, kembali ya kalau sudah berurusan dengan hari Sabat, orang Farisi ini sangat-sangat apa? Sangat-sangat ketat mengincar prosedural atau tata cara apa kesalahan apa yang dilakukan di hari Sabat. Yesus ternyata pada waktu dia mengaduk-aduk tanah itu kejadiannya itu di hari Sabat. Lalu orang Farisi pun bertanya, ya, "Bagaimana mata kamu bisa melek?" Dia bilang, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku basuh dan aku melihat." Oh, kata orang Farisi, berarti orang ini nggak datang dari Allah. Karena apa? Karena dia tidak pelihara hari Sabat. Nah, ini ya. Ini jadi ini satu satu kesimpulan yang berangkat dari kefanatikan terhadap pemeliharaan hari Sabat, ya. Kita sudah melihat bagaimana Yesus melakukan kelepasan penyembuhan kepada orang ini. Tapi bagi orang Farisi itu adalah pelanggaran hari Sabat. Sementara hari Sabat adalah hari istirahat, hari berkat, hari kesukaan ya Allah berikan kepada kita. Tapi apa yang terjadi? Orang Farisi membuat hari Sabat itu ya menjadi hari yang mengekang, hari yang membuat mereka tidak bisa berbuat banyak hal. Ya malah peristiwa-peristiwa yang harusnya bisa membawa kelepasan kepada sesamanya malah apa? Malah dikritik ya. Lalu kita teruskan lagi. Sebagian malah mereka bertanya, "Bagaimana seorang yang berdosa kok bisa berbuat mujizat?" Maka apa? Timbullah pertentangan di antara mereka. Ya, jadi beda pendapat di antara mereka. Pemirsa The Safe Ministry, ya, bagaimana kita lihat di sini ada dua konsep yang bertentangan. Satu konsep yang diyakini oleh orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa kecacatan-kecacatan orang yang dibawa dari lahir itu adalah apa? Bentuk dosa, ya, bentuk dosa dari apakah orang tuanya atau orang itu sendiri. Tapi itu apa? Diluruskan oleh Yesus keyakinannya. Lalu yang kedua lagi ya bahwa Allah adalah Tuhan atas hari Sabat, ya. Allah adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, Yesus juga adalah Tuhan atas hari Sabat dan hari Sabat di, diberikan kepada kita itu sebagai hari apa? Hari kelepasan. Hari di mana kita menjadikan itu berkat. Ya, hari di mana kita bisa membuat orang-orang juga merasakan kelepasan.
Itu yang sedang diajarkan Yesus kepada orang Farisi pada saat itu. Demikian juga kepada kita. Mari kita jangan membuat hari Sabat itu menjadi hari apa? Hari siksaan. Ya, kita fokus kepada tidak boleh ini, tidak boleh itunya. Tapi biarlah hari Sabat itu menjadi hari sukacita bagi kita, hari kelepasan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari di mana kita bisa melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan yang membawa kebahagiaan dan kelepasan bagi orang lain. Demikian pemirsa The Safe Ministry, pelajaran pertama yang akan dilanjutkan nanti di bagian yang kedua. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul yang sama, penyembuhan orang buta, cuman bagian kedua. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi pembahasan kita itu makin menarik ya, khususnya tentang bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang buta sejak lahir. Jadi faktanya itu sebetulnya orang Farisi ini menuduh bahwa Yesus itu adalah orang berdosa. Karena apa? Karena Yesus sudah melanggar hari Sabat. Itu yang menjadi satu kategori ada di dalam benak orang-orang Farisi bahwa seseorang yang melanggar hari Sabat itu adalah orang berdosa. Nah, Yesus faktanya dia menyembuhkan orang buta ini pada hari Sabat. Kemudian, yang kedua, orang yang disembuhkan dari kebutaan ini adalah orang yang sudah dilahirkan penuh dengan dosa. Oleh karena pandangan mereka, seseorang yang sudah dilahirkan secara dosa, ya mereka berdosa oleh karena akibat dari apa yang dilakukan perbuatan dosa pada masa lalu. Sehingga orang buta ini harus menanggung konsekuensi atas apa yang sudah dilakukan mungkin kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, tapi persoalannya, pemirsa The Safe Ministry, faktanya bahwa Yesus itu menyembuhkan orang buta yang sudah buta sejak lahir. Orang Farisi mencoba untuk menggagalkan atau mencoba untuk mendukung pernyataan dia, pandangan dia, yaitu dengan memanggil orang tuanya. Yang pertama adalah katakan bahwa orang tua ini benar nggak ini anak buta sejak lahir? Iya, memang benar gitu ya, memang benar. Nah, ketika orang Farisi ini dia mengatakan itu, mereka mencoba mendesak, kamu percaya dengan apa yang dialami oleh anakmu? Ya, orang tuanya karena takut kalau dia mengakui bahwa orang yang menyembuhkan itu adalah Mesias, maka keluarga mereka akan dikucilkan. Bahayanya di situ ya. Orang Farisi ini suka aneh-aneh ya. Suka mengucilkan orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sehingga untuk mendukung argumentasinya bahwa orang ini tidak buta ya, tidak buta sejak lahir, dipanggillah orang tua. Tapi orang tuanya ini juga pintar. Dia katakan, cobalah kamu tanya kepada orang yang bersangkutan sendiri karena dia sudah dewasa. Sekali lagi, orang Farisi juga mendesak orang yang buta ini. Apa pandangan kamu tentang orang yang sudah menyembuhkan kamu? Nah, mari kita baca dalam Yohanes 9 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat ke-34. Ini ada satu percakapan yang menarik antara orang buta ini dengan orang-orang Farisi. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jadi pertanyaan ini dilontarkan bukan hanya satu dua kali ya. Mereka seakan-akan ingin mengkonfirmasi, tetapi ingin memaksakan bahwa itu salah, gitu ya. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu. Jadi artinya telah kukatakan itu berarti dia sudah menyampaikan itu sudah beberapa kali dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu ingin menjadi muridnya. Ini seakan-akan justru orang buta ini mengejek orang Farisi ya. Karena seakan-akan mereka tidak percaya dengan apa yang sudah dijelaskan orang buta ini bahwa dia buta sejak lahir dan Yesus sudah menyembuhkan dirinya. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Nah, jadi orang Farisi ini juga mengatakan bahwa orang buta itu oke lah kalau kamu murid daripada Tuhan Yesus, tapi kami adalah murid-murid daripada Nabi Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepadanya, aneh juga kamu ya, kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukannya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta.
yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya bahwa orang buta ini meyakinkan bahwa tidak mungkin orang yang bisa menyembuhkan mata dia kalau itu bukan dari datangnya bukan dari Allah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, sebetulnya Yohanes itu mencoba untuk menuliskan beberapa pelajaran-pelajaran yang menarik. Orang yang tadinya buta sejak lahir itu akhirnya dia terbuka juga matanya secara fisik, dia dapat mampu melihat. Kemudian dia terbuka juga mata rohani dia. Kemudian sedangkan orang Farisi ini malah justru meskipun dia bisa mampu melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mata mereka justru tidak melihat apa-apa, tidak melihat bahwa Yesus itu adalah Mesias yang datangnya daripada Tuhan. Kemudian dia dibutakan secara rohani. Dia tidak percaya bahwa Yesus yang melakukan itu adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan panjang kita ke hari Kamis dengan judul Kebangkitan Lazarus. Dan kita juga sering mendengar tentang cerita ini, tapi kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan lebih dalam lagi tentang hal ini. Silakan. Iya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Ini adalah mukjizat yang berikutnya yang dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus ini adalah anak Allah, dia adalah penuh dengan keilahian, dia adalah anak manusia yang mampu menyelamatkan manusia, mampu menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Meskipun orang mati itu sudah bau ya, sudah 4 hari lamanya. Tetapi ada satu pelajaran yang menarik. Memang ketika Yesus ini diberitahu bahwa ada saudara dari Maria dan Marta itu sakit keras, kemudian Yesus menunda keberangkatannya sepanjang 2 hari dan bahkan dia baru datang pada hari yang keempat. Terus terang Maria dan Marta merasakan kesedihan yang luar biasa. Dia katakan, "Guru, seandainya guru ada pada waktu itu, saya yakin saudara kami itu tidak meninggal." Tidak meninggal. Kesedihan yang luar biasa yang diungkapkan oleh Marta dan Maria ini itu mampu meluluhkan Tuhan Yesus ya. Bahkan di dalam kitab Yohanes ini dicatat bahwa Yesus ini sangat begitu sedih dan meneteskan air mata, menangis ya karena sedih. Tapi Yesus memiliki satu satu rencana yang luar biasa. Kalau dia bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit, tindakan yang dilakukan untuk membangkitkan orang mati itu akan menjadi sesuatu mukjizat yang akan jauh lebih lebih luar biasa sekali. Orang akan semakin percaya bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu yang mampu membebaskan manusia dari dosa. Ada satu tujuan yang ingin dinyatakan oleh Yesus ketika dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati, bahkan sudah 4 hari. Bahkan orang mengatakan itu sudah Tuhan, itu dia sudah bau dan sudah 4 hari lamanya dia sudah mati. Tetapi Yesus katakan akan ada hal-hal yang barangkali orang lain tidak akan melihat, tapi ada satu kemuliaan dalam hal ini. Tuhan itu akan dimuliakan dalam hal ini. Dan apa yang terjadi, pemirsa The Safe Ministry? Yesus memanggil Lazarus untuk keluar, kemudian Lazarus dapat bangkit hidup kembali dan keluar dari gua tersebut dengan masih diselimuti beberapa kain kafan dan terhuyung-huyung. Dan hal inilah yang membuat orang-orang percaya takjub bahwa yang dilakukan oleh Yesus ini sesuatu hal yang luar biasa sekali. Bukan hanya sekedar nabi, dia adalah Mesias. Nah, itulah tujuan supaya mereka percaya kepada Tuhan. Ada satu ayat juga yang menarik dalam Yohanes 9, ayat yang ke-39. Ini yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang buta tadi. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Bahkan dia juga berikan dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat 25 dan 26 ini dinyatakan pada mukjizat berikutnya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ini ditujukan ketika
Yesus bertanya kepada Marta, dan Marta katakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Nah, sekarang kalau kita lihat beberapa orang yang menyaksikan secara langsung, Marta menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Untuk apa lagi kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Yesus yang penuh dengan keilahian. Yesus adalah Mesias, utusan Tuhan yang memiliki satu tugas misi di atas dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh karena itu pelajaran yang bisa kita ambil, begitu banyak tanda-tanda keilahan yang dilakukan oleh Yesus. Kita percaya bahwa Yesus adalah penolong yang ajaib. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan barangkali kita yang masih hidup dan percaya akan diberikan satu janji kehidupan keselamatan, bahwa kita nanti akan dibangkitkan bila mana kita diizinkan untuk beristirahat di tempat yang sementara sebelum kita mendengarkan satu panggilan Tuhan supaya kita bangkit dan kita tinggal tetap di kerajaan surga nanti. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobi untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, pada minggu ini kita diberikan 3 tanda keilahian Yesus melalui 3 peristiwa besar. Pertama, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang yang polanya persis seperti bagaimana Musa melepaskan orang Israel dari Mesir. Lalu yang kedua, bagaimana keilahian Yesus ditunjukkan ketika dia menjelekkan mata orang yang buta sejak lahir itu, dan dia menyangkal keyakinan orang Israel yang selama ini bahwa itu semua disebabkan karena dosa si penderitanya atau mungkin dosa orang tuanya. Dan ini bagaimana polanya itu ditunjukkan persis seperti ketika Allah menjadikan langit dan bumi, terutama ketika menjadikan manusia dari tanah liat. Dan yang ketiga juga, keilahian Yesus sangat kuat dinyatakan ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Tapi apa yang kita lihat? Ada banyak orang-orang pada saat itu merespons dengan apa? Dengan negatif. Ya, mereka malah menyalahkan, apalagi ketika itu dilakukan di hari Sabat. Mereka meragukan bagaimana mungkin orang yang berdosa, si pelanggar Sabat, bisa melakukan itu. Mereka tidak melihat ya bahwa ada satu tanda keilahian yang ditunjukkan oleh Yesus dari mujizat-mujizat yang dilakukan. Sekarang pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita merespons juga dengan cara yang sama seperti orang banyak dan orang Farisi pada saat itu? Ketika kita sudah disajikan ya bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang benar keilahian Yesus, apa respons kita? Apakah kita semakin mengasihi Dia atau malah semakin meragukan dengan segala macam pengetahuan yang kita miliki, yang pada saat ini tidak jarang yang meragukan kealahan Yesus, keilahian Yesus? Sangat banyak sekarang orang-orang Kristen yang menganggap Yesus itu hanyalah sebagai apa? Utusan Allah, tapi Dia bukan Allah. Sementara pelajaran kita dalam 1 minggu secara jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang ilahi. Ya, lalu bagaimana kita sebagai ciptaan ya, mempertanyakan keilahian Sang Pencipta kita? Ini adalah satu perenungan bagi kita. Yang kedua, ya setelah kita menyadari dan mengakui keilahian Yesus, lalu apa respons kita selanjutnya? Apakah kita akan menyerahkan diri kita? Ya, apakah kita akan menarik pelajaran-pelajaran yang mahal? Bagaimana Yesus begitu mengasihi kita? Kita tentu tidak diajak untuk mengikut Yesus itu karena mujizat-mujizat. Ya, Allah juga tidak menghendaki itu. Kita mengikut Dia bukan karena kita melihat mujizat apalagi yang Dia mau lakukan. Karena hidup kita ini sesungguhnya setiap harinya adalah mujizat. Ya, tapi yang ditunggu adalah bagaimana kita menjadi bagian dari kasih yang ditunjukkan oleh Yesus itu, yang telah meninggalkan kealahannya menjadi manusia seutuhnya, dan Dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Biarlah kita bisa menyambut kasih Allah ya yang melalui Yesus yang sudah ditunjukkan keilahiannya melalui berbagai mujizat yang diberikan pada waktu Dia di dunia ini. Biarlah ini menginspirasi kita agar kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan agar kita menyambut kasih Yesus yang sudah ditunjukkan kepada kita. Dan demikian pelajaran bagi kita, Tuhan memberkati kita.
Terima kasih kepada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar yang telah menjelaskan pelajaran kita selama seminggu ini hari per hari. Kiranya apa yang Yesus lakukan di dunia ini dalam melakukan banyak mukjizat boleh menguatkan iman kita untuk tetap setia kepadanya hingga kedatangan yang kedua kali. Dan kita akan menutup pelajaran kita pada minggu ini dengan doa, dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Engkau Allah kami, Yesus Tuhan kami, yang telah menjelma menjadi manusia dan menunjukkan keilahian-Mu melalui perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bapa di surga, biarlah kami tidak mengulang kesalahan yang dilakukan oleh orang Farisi yang cenderung mempertanyakan bahkan menuduh Yesus sebagai orang berdosa, sementara mereka tidak melihat apa hal-hal tanda-tanda ilahi, mujizat-mujizat yang Yesus berikan. Bapa di surga, kami mengakui setiap hari kehidupan kami adalah mujizat yang melalui kasih-Mu. Biarlah itu semua Tuhan, ya kami resapi, kami maknai sebagai bentuk pengungkapan kasih Tuhan kepada kami. Dan kami boleh merespon itu melalui tuntunan kasih Tuhan. Kami mengakui Engkau adalah Allah kami, Yesus juga adalah Allah yang menjadi satu kesatuan dengan Allah Bapa, yang menjadi bagian dari penciptaan kami itu, yang juga telah menebus kami dari dosa yang telah membelenggu kami selama itu. Dan biarlah kami dengan pemirsa The Safe Ministry, Engkau memberikan keteguhan dan keyakinan kepada kami. Tidak ada lagi yang meragukan keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Allah sesungguhnya, Allah sepenuhnya, yang patut kami sembah, yang patut kami puji. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang baik ini. Biarlah ini mendekatkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat, Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh berlangganan, menyukai video ini, mengkomen, dan membagikan juga agar orang lain boleh dapat berkat. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Shalom. 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 Tuhan memberkati.